Halo, ketemu lagi di Sharing Santai. Akhirnya bikin lagi kontennya setelah sekian lama tidak. Akhirnya ada juga trigger yang membuat gua ingin membuat konten ini lagi. Jadi buat yang belum tahu, ini adalah konten di mana gua berbagi cara penulisan materi stand up comedy. Tentunya meskipun namanya Sharing Santai, tapi penulisannya tidak santai. Tapi sebelumnya mau kasih tahu juga buat teman-teman yang tertarik belajar lebih serius tentang stand up comedy atau gimana cara praktek stand up comedy, ketemu sama gua, Beler, Awe, Bang Panji, dan Ulwan Fahri di acara workshop tipis-tipis respect angkatan kedua. Acaranya tanggal 11 Desember 2021 dan pendaftarannya ditutup tanggal 10 Desember 2021. Silahkan buat yang mau belajar, punya waktu luang dan tentunya juga punya uang, daftarkan dirimu segera di pecahkan.com. Nah itu dia workshop tipis-tipis respect angkatan kedua. Silahkan diikutin kalau mau, tapi kalau enggak juga tidak apa-apa. Sekarang gue mau ngebahas tentang salah satu teori penulisan materi stand up comedy ini. Ini teorinya sebenarnya lebih ke arah pengembangan dari jokes yang sudah gua punya. Jadi kalau misalnya mau menerapkan teori ini di dalam penulisan materi stand up kalian, ya minimal kalian udah harus punya jokesnya. Kalau kalian nggak tahu gimana cara bikin jokesnya, silahkan tonton di video-video sebelumnya ada. Jokesnya nggak harus bagus, nggak harus udah lucu banget. Yang penting udah kerasa ada setup dan punchline-nya, ada asumsi dan twist yang dipatahkan dari asumsinya gitu. Jadi minimal punya jokesnya dulu satu, terus cara ngembanginnya atau cara memoles materi yang udah ada itu bisa pakai teori yang ini. Gue mau ngambil contoh dari jokes kemarin yang baru gue bikin untuk acara BPKH, Badan Pengelolaan Keuangan Haji. Nah, gila nggak tuh? Ridwan Remin tampil di acara itu. Itu salah satu jokes yang sangat bekerja dengan baik gitu, di luar ekspektasi gue. Berkat jokes itu penampilan gue jadi lebih enteng ke belakangnya, karena jokes itu kan gue taruhnya di depan ya biar gue nggak ribet gitu. Jadi jokes tentang acaranya, tentang audiens yang hadir biasanya memang gue taruh di depan biar ke belakangnya tuh lebih santai untuk ngomongin materi yang gue mau. Jadi jokesnya tentang haji karena kan BPKH Badan Pengelola Keuangan Haji, jadi otomatis tema yang gue ambil adalah haji, dan angle atau point of view, anjay sama aja ya, cuman diganti doang bahasanya. Sub tema yang gue ambil adalah tentang oleh-oleh haji gitu. Jadi secara tulisan tuh kurang lebih seperti ini. BPKH kan target penontonnya nih, terus kayak temanya yang gue ambil haji. Terus pengalaman keresahan bersama atau ya angle yang mau diambilnya adalah oleh-oleh haji. Terus turunan ke bawahnya, nah oleh-oleh haji kan ada ini nih ya, ada air zam-zam, ada sejadah dan lain sebagainya. Ini dipilih satu aja yang mana yang mau dimainin. Habis itu kemana tuh tangan gua? Nah air itu kan gua ngambilnya air zam-zam. Nah dari air zam-zam itu dicari apa yang bisa dimainin dari air zam-zam. Kalau dari teori bahasa Indonesianya ya bisa pakai perbandingan, bisa pakai sinonim antonim gitu ya. Hal-hal yang berhubungan sama air zam-zam tuh gue kepikirannya waktu itu air mineral. Terus cari hubungannya antara air zam-zam dengan air mineral tuh apa, keterkaitannya apa. Kalau waktu itu gue kepikirannya ya ini, air zam-zam adalah sesuatu yang atau minuman yang diminum saat ada yang pergi haji, sementara air mineral adalah minuman yang diminum setiap hari. Jadi keterkaitannya adalah kalau air zam-zam tuh gue jarang-jarang minumnya, nunggu ada yang pergi haji dulu, sementara air mineral itu minuman yang gue minum sehari-hari gitu. Habis itu baru ditentuin pendekatan komedinya mau seperti apa. Kalau gue kan tadi dari harapan ya, karena tampilnya di acara-acara korporat, instansi gitu, jadi memang paling enak gitu pendekatan komedinya adalah dari sesuatu yang positif, habis itu dicari bercandaannya yang negatif gitu. Jadi dari positif kayak muji dulu baru nyela gitu, daripada nyela dulu baru muji, atau dari yang awalnya udah nyela terus makin dicela-cela lagi, itu sebenarnya kurang efektif kalau di acara-acara perusahaan. Jadi biasanya pendekatannya kalau nggak harapan, doa, terus sesuatu yang
istilahnya dalam tanda kutip tuh ngejilat gitu, itu lebih efektif untuk ditaruh dibikin materinya, habis itu dibecandain gitu, atau dipelesetin aja apa dari harapan itu yang bisa dijadiin jokes gitu. Balik lagi, pendekatan komedinya harapan. Jadi premis yang gue ambil adalah semoga jamaah haji Indonesia bisa secepatnya diberangkatkan ke tanah suci. Ini kayak ya udah, ini sudut pandang aja dari harapan gue apa sih tentang haji dan oleh-oleh ini yang bisa mewakili itu semua, ya udah ini gitu. Tapi dari kata-kata ini atau dari kalimat ini tentunya gue juga harus mikirin asumsi apa yang akan gue dapet dari penontonnya, atau respon seperti apa yang akan gue dapetin. Nah dari kata-kata ini gue sih mikirnya responnya adalah simpati. Jadi gue akan membuat penonton bersimpati kepada gue ketika gue punya harapan seperti ini. Jadi gitu, harapannya adalah semoga jamaah haji Indonesia bisa secepatnya diberangkatkan ke tanah suci. Respon penonton, amin, iya betul, keren doanya gitu. Pokoknya simpatilah, hal-hal positif yang akan gua terima responnya dari penonton. Abis itu turunan ke bawahnya adalah semoga jamaah haji Indonesia bisa segera diberangkatkan lagi ke tanah suci. Alasannya karena saya udah kangen banget mau minum air Zam-Zam. Jadi itu adalah alasan kenapa gue berharap jamaah haji Indonesia segera bisa diberangkatkan, karena gue udah kangen banget pengen minum air Zam-Zam. Sama seperti yang sebelumnya, kalau lu ngomong sebuah kalimat, mau itu pernyataan, mau itu pertanyaan, lu harus mikirin juga asumsi yang ada di otak penonton tuh kira-kira bakal apa, seperti apa. Jadi lu tahu yang akan lu lakukan setelah lu ngomong itu tuh apa lagi gitu. Nah di kalimat kedua ini, setelah gue bilang karena saya udah kangen banget mau minum air Zam-Zam, asumsi yang gue perkirakan ada di kepala penonton adalah respon menggelitik gitu, respon yang agak tidak menyangka, oh ternyata itu alasannya ya, oh ternyata bukan karena dia pengen orang Indonesia itu banyak yang berangkat haji terus jadi haji yang mabrur ya, ternyata emang dia cuman kangen oleh-olehnya doang. Jadi membangun membangun atensi juga dari penonton. Yang pertamanya penonton tuh responnya cuman simpati doang, terus lama-lama jadi simpati dan juga tergelitik. Jadi bukan cuman respon amin, amazed, terus kayak apresiasi sedikit gitu, tapi ada menggelitiknya juga bahwa pelan-pelan tuh dibangun, oh nih orang lagi mau ngelucu nih gitu. Supaya nanti ketika ngeluarin punchline benerannya, penonton udah nggak ragu-ragu lagi untuk ketawa. Jadi emang atensi juga harus dibangun kalau gue sih gitu. Nah dari sini atensinya berarti gue udah ngebangun dua layer tuh, dari yang gue ngomong orang simpati, gue ngomong orang tergelitik. Lalu lanjutannya, setelah gue punya asumsi dan alasan memperkuat asumsi, gue harus punya bangunan jokesnya. Bangunan jokesnya sih gue ambil dari alasan juga kenapa gua kangen minum air Zam-Zam. Tadi kan kalau yang sebelumnya itu ada tulisannya air Zam-Zam tuh dimainin ke arah air mineral gitu. Air Zam-Zam itu sesuatu yang gua kangenin nunggu jamaah haji pulang dari tanah suci bawa oleh-oleh, sementara air mineral tuh air yang gua minum tiap hari. Jadi bangunan jokesnya itu gua akan mengcompare antara air Zam-Zam dengan air mineral. Kata-kata yang gua bikinnya adalah dari yang atas ya gue bacanya ya, karena saya udah kangen banget mau minum air Zam-Zam. Bangunan jokesnya adalah bosen tiap hari minum air mineral. Nah karena air mineral ini adalah diksi yang potensial untuk dicari lucunya, tinggal dicari kata gantinya apa dari air mineral. Nah pilihannya ada aqua, equil, le minerale, ada juga air dispenser dan semacamnya. Dan pantesan nggak ini fokusnya, gue salah mencet, maaf ya. Nah di sini gue akan mengganti kata air mineral menjadi merek yang lebih berhubungan dengan air Zam-Zamnya. Balik lagi sama ada keterkaitan dengan air Zam-Zam. Nah di antara pilihan ada aqua, equil, le minerale, dispenser. Kenapa gue pilih beberapa kata aja? Karena secara tidak langsung otakku tuh udah nyaring apa aja kira-kira kata ganti yang populer atau yang bisa dimainin. Sebenarnya kan kalau merek-merek air mineral kan banyak ya, ada Fit, ada Duatang, ada Yasmin gitu. Tapi itu tidak gue pilih karena di kepala gue itu tidak populer. Dan gue ngerasa itu juga tidak akan langsung punya
punya kedekatan sama audiensnya, karena gue sendiri aja ngerasa nggak populer apalagi orang lain gitu. Jadi gue akan milih hal-hal yang lebih populer. Awalnya yang gue pilih adalah kata gantinya Equil, minuman orang kebanyakan duit. Yang gue pilih adalah Equil karena gue tidak milih Aqua. Aqua tuh terlalu ini ya, terlalu apa ya, terlalu keren di antara yang biasa-biasa aja. Gimana tuh gue bilangnya? Jadi kalau mau ngebandingin sesuatu kan harus yang tinggi dan yang rendah gitu. Air Zam-Zam tuh gue memposisikannya ada di sesuatu yang tinggi. Nah gue butuh sesuatu yang di bawahnya air Zam-Zam, atau misalnya yang setara tapi beda fungsi, beda guna gitu. Sementara kalau Aqua tuh bingung nih posisinya, dia bagus gitu, nggak yang di bawah banget, tapi untuk setara juga kayaknya agak susah gitu sama air Zam-Zam. Jadinya itu tidak gue pilih. Sementara Equil tuh kan sama-sama bagus ya, cuma bedanya dengan air Zam-Zam, kalau Equil tuh harganya misalnya mahal gitu, sementara air Zam-Zam itu untuk bisa dikonsumsinya ribet, harus datang ke tanah suci dulu, bawa dulu ke Indonesia gitu. Cuma karena gue ngerasa balik lagi Equil itu bukan jadi sesuatu yang populer di kalangan orang-orang umum, dan gue kan target audiensnya beneran umum banget, jadi gue nggak bisa yang menargetkan atau menggunakan diksi-diksi yang tidak umum banget. Akhirnya Equil juga tidak gue pakai. Yang gue pakai adalah Le Minerale. Karena Le Minerale tiba-tiba gue keinget ada tagline-nya. Le Minerale itu yang mana? Yang ada manis-manisnya gitu. Nah itu tuh, ada manis-manisnya, itu jadi tagline yang tiba-tiba nempel ketika gue inget atau denger kata Le Minerale. Nah tagline itulah yang akhirnya gue mainin, yang gue sangkut pautin dengan air Zam-Zam. Nah untuk menghubungkan dengan air Zam-Zam, gue harus membantah tagline dari Le Minerale itu dengan sesuatu yang deket sama air Zam-Zam, berhubungan sama air Zam-Zam, tapi secara tidak langsung melemahkan si Le Minerale. Jadi dari seluruh rangkaian pembuatan materi itu, materinya jadi seperti ini. Semoga jemaah haji Indonesia bisa segera diberangkatkan ke tanah suci, karena saya udah kangen banget mau minum air Zam-Zam. Bosen tiap hari minum Le Minerale terus, ada manis-manisnya doang, tapi nggak ada syafaatnya. Nah itu dia satu jokes yang akhirnya bisa memecahkan suasana atau mengawali penampilan gua di acara BPKH kemarin. Cuma dengan satu materi itu aja, semua penampilan atau semua materi setelahnya bisa diterima dengan baik oleh audiens. Jadi buat teman-teman yang lagi pengen nulis materi, kalau udah punya jokes, coba dikembangkan lagi, dicari lagi potensi-potensinya, mana yang bisa dimainin, mana yang bisa diplesetin lagi maknanya dari kata-katanya, supaya bisa menjadi jokes yang lebih dekat, lebih relate sama audiensnya. Nah dari materi yang gue sampein tadi, sebenarnya ada proses rewrite-nya juga. Awalnya kan gue cuma dapetnya Equil ya, pokoknya kepikirannya gue berharap jamaah haji segera berangkat, kangen minum air Zam-Zam, bosan minum Equil, bisa diganti jadi mahal doang tapi nggak ada syafaatnya. Cuman karena gue ngerasa Equil dan mahal itu tidak terlalu populer di kalangan umum, akhirnya itu tidak gue pakai. Gue cari diksi lain yang bisa mengganti air mineral. Pilihannya ada Aqua, ada air dispenser, ada juga Le Minerale. Kenapa gue tidak pilih air dispenser? Karena gue sadar penonton gue saat itu adalah orang-orang yang cukup mampu. Jadi kalau gue bilang air dispenser tuh mereka kayaknya tidak terlalu relate dengan kemiskinan. Mungkin relate, tapi gue harus ngejelasin lagi panjang gitu. Mending gue cari diksi yang satu kata langsung punya asumsi yang sama di antara gue dan penonton. Pilihannya adalah Le Minerale. Nah mungkin cara yang gue pakai di penulisan kali ini sebenarnya kelihatan kayak cepet, kayak gampang, padahal di otak gue ketika nulis materinya itu banyak banget proses yang gue lalui. Gue mau ngasih tahu apa aja proses-proses dan tahapan-tahapan yang gue lakukan di otak gue ketika gue nulis materi ini. Yang pertama,
Ya, ini dari pemilihan eh, target audience dari BPKH sebagai target audience. Itu adalah pemilihan dari beberapa opsi atau beberapa apa ya, target yang bisa gua tentukan gitu. Kalau tampil di acara corporate kan sebenarnya targetnya tuh bisa dari segi umur, dari segi pendidikan, dari segi pekerjaan, dari segi produk, atau dari segi suasana gitu, atau eventnya tuh event apa, entah itu event meeting, event ulang tahun, gala dinner. Jadi target tuh banyak banget macam-macam. Sementara gue menargetkannya langsung ya udah BPKH, orang-orang yang ngurusin haji gitu. Jadi gue menganggap semuanya udah tahu soal haji dan semacamnya. Orang-orang itu udah tahu tentang keuangan, orang-orang itu udah tahu tentang perjalanan luar negeri, orang-orang itu udah tahu tentang oleh-oleh gitu. Jadi target penonton itu penting untuk menentukan penonton lu kira-kira tahu apa dan apa yang harus lu bawakan supaya relate gitu. Yang kedua, tema yang gue ambil adalah haji. Di antara temanya bisa perkantoran, bisa keuangan, bisa traveling ke luar negeri, tapi gue memilihnya haji karena biar lebih dekat aja. Sebenarnya ngomongin keuangan juga bisa, cuman kan sensitif ya. Lebih sensitif ngomongin uang daripada ngomongin agama sebenarnya. Jadi yang gue pilih adalah hajinya aja. Yang ketiga, setelah tema haji gue pilih, gue harus menentukan pengalaman dan keresahan bersamanya apa. Yang gue pilih adalah oleh-oleh haji karena itu lebih aman dibanding gue ngomongin yang lain. Kayak ngomongin kenapa sih bayar haji mahal, kan ibadah, kok mesti ngeluarin uang, mesti jual tanah untuk ibadah gitu. Daripada ngomong gitu kan ya agak pusing juga lari jokesnya mau kemana nih gitu. Kurang asik untuk disampaikan sama orang-orang yang diundang untuk menghibur kayak gua. Jadi gua akan memilih tema-tema yang lebih santai, yaitu oleh-oleh aja. Habis itu dari pilihan oleh-olehnya dari air zam-zam, sejadah, tasbih, kurma, siwak, minyak wangi, yang gue pilih adalah air zam-zam. Yang pertama karena itu ini banget ya, ciri khas banget orang pulang haji itu pasti bawa air zam-zam. Sama kalau pilihan yang lain kayak sejadah, tasbih, kurma, siwak, minyak wangi itu sebenarnya bisa dibeli di sini gitu. Kita bisa beli sejadah di mana aja, beli tasbih di mana aja. Sementara air zam-zam kan lebih identik didapetinnya ya di sana gitu. Nah, habis itu dari air zam-zam, gue milih lagi apa yang mau dimainin dari air zam-zam. Misalnya dari berapa banyak air zam-zam dibawa sama orang yang pulang haji, terus berapa lama kira-kira air zam-zam itu bertahan sebelum dibagikan gitu, sebelum habis dibagikan ke tetangga-tetangga, terus berapa banyak kira-kira tetangga minta air zam-zam ke orang yang baru pulang haji. Itu kan juga hal-hal yang perlu dipilih mau dimaininnya yang mana nih gitu. Habis itu baru disusun kata per katanya, kalimatnya, mau dari harapan, dari kekhawatiran, bisa dari pengalaman, atau bisa juga dari komentar terhadap pengalaman, harapan, dan kekhawatiran orang lain. Itu kayaknya ada di teori atau cara penulisan gua di workshop pecahkan gitu. Jadi kalau mau tahu gimana cara itu ya bisa ikut workshop pecahkan aja. Tapi gua kalau ngambil sudut pandang materi atau pendekatan komedi itu ada 4. Yang pertama dari pengalaman sendiri, dari harapan yang gue punya, dari kekhawatiran yang gua rasa, dan kalau nggak ada 3 ini, gue akan berusaha untuk ngomentarin pengalaman, harapan, dan kekhawatiran orang lain. Nah, di sini karena gue tampilnya di acara korporat yang tidak bisa sembarangan mengkritisi, tidak bisa sembarangan curhat pengalaman sendiri. Jadi gue berangkatnya dari harapan aja. Bukan cuma harapan gue, tapi harapan bersama, yaitu semoga jamaah haji Indonesia bisa segera diberangkatkan ke Tanah Suci. Gitu. Habis itu baru dipilih alasan kenapa gue berharap itu. Alasannya kan banyak ya, kenapa gue kangen jamaah haji bisa kenapa gue berharap jamaah haji bisa segera berangkat. Bisa karena orang tua gue udah daftar dari tahun lalu tapi nggak berangkat. Atau sekarang orang-orang tuh kalau mau ke Tanah Suci harus
harus nunggunya lama gitu, nggak punya kepastian. Itu kan angle-angle yang bisa gue pilih menjadi alasan kenapa gue berharap jamaah haji segera diberangkatkan. Tapi gue milihnya karena gue kangen mau minum air Zam-Zam. Soalnya dari atas kan gue udah ngelist tuh, udah ibaratnya udah nyari poin-poin apa yang bakal gue bahas jadi jokes. Jadi air Zam-Zam adalah pilihan, kangen adalah pilihan juga. Habis itu bangunan jokesnya adalah kenapa gua kangen minum air Zam-Zam. Banyak opsinya juga yang harus dipilih sebenarnya, di antaranya ya ada karena gua kangen minum air yang katanya air yang terbaik di antara air-air yang ada di dunia gitu tuh, atau gua kangen karena gua pengen ngerasain keistimewaan dari air Zam-Zam itu gitu-gitu. Pokoknya kan banyak alasannya, tapi di sini gue memilih langsung untuk dibandingkan. Teori perbandingan ini tentunya ada juga di teori-teori penulisan materi stand up comedy, yang dimana lu bisa membandingkan, lu bisa mengandaikan gitu, gimana kalau air Zam-Zam itu nggak diminum selama 2 tahun gitu. Misalnya di andai-andai gitu, gue udah nggak minum air Zam-Zam nih 2 tahun nih, badan gue sakau banget gitu. Sebenarnya kan bisa gitu. Atau perbandingan kayak yang ini, gue pengen minum air Zam-Zam karena bosan minum air mineral mulu. Atau bisa juga dengan cara apalagi ya teorinya tuh, perbandingan hayalan atau what if, atau ya story aja gitu. Kangen minum air Zam-Zam. Dulu waktu minum air Zam-Zam tahun 2019 tuh masih inget banget rasanya gitu, kebayang-kebayang gimana. Tuh detail demi detailnya dijelasin dan dicari lucunya bisa aja. Habis itu dari bangunan jokesnya air mineral, gue mencari kata ganti. Tadi kan kata gantinya ada banyak banget, ada Equil, ada Aqua, ada air dispenser, dan juga air-air yang lain. Tapi gue milihnya adalah Le Minerale karena dia punya tagline ada manis-manisnya, yang itu bisa dikaitkan dengan air Zam-Zam yang ada syafaatnya. Dan itu dikemas menjadi sebuah rangkaian kalimat dan menjadi sebuah jokes. Dengan begitu aja gue apalin, gue bawain, dan hasilnya di luar ekspektasi bisa menjadi penyelamat seluruh penampilan gua selama tampil di sana gitu. Gimana? Udah ribet sama penulisan materinya? Kalau udah ditutup aja ya. Oke, jadi gitu aja konten sharing santai kali ini. Sampai ketemu di tanggal 11 Desember 2021 di acara Tipis-Tipis Respect Angkatan Kedua Workshop dari Pecahkan. Buat yang mau daftar bisa sampai tanggal 10 Desember di akun atau website pecahkan.com. Oke, dadah. Sampai ketemu lagi.